itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi pun, ya pun. sahabat Mitra TV, menjelang di penghujung akhir tahun 2023, KPK tertimpa prahara dengan ditetapkannya Ketua KPK RI Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo atau biasa disingkat SYL. Nah, mengapa ini terjadi dan bagaimana kedepannya sebaiknya KPK? Kita akan berbincang santai dengan narasumber yang telah berkenan hadir di Talkshow Zona Hukum, dari akademisi dan juga ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Ya, selamat sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Itu ya. Sahabat Mitra TV, beliau adalah Dr. Heni Suswanto SHMH, ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih Mas telah bersedia hadir untuk menjadi narasumber Zona Hukum. Iya, sama-sama. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan awal Mas, kalau saya sih menyebutnya prahara ya. Prahara itu kalau secara KBBI artinya topan, badai, ya pokoknya menimpa gitulah. Iya. Jadi kan memang ini berawal dari ditetapkannya Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan pemerasan. Kemudian juga ujungnya justru ya Syahrul membongkar dugaan adanya dia diperas oleh Firly, kan gitu. Nah, kalau secara umum Mas melihat ini bagaimana Mas penilaian Mas? Kok bisa begini gitu loh? Iya. Wajah hukum kita. Baik, terima kasih nggih. Ya. Ini suatu ironi ya. Ya. Suatu ironi, anomali di dalam penegakan hukum korupsi ya. Oke. Seorang Firly sebagai ketua KPK ini harusnya menjaga marwah. Ya. Marwah yang harus diemban barangkali mungkin berangkat dari para pendahulunya yang terus dijaga agar KPK ini tetap di relnya. Ya. Tapi yang memang ini satu ujian bagi penegakan hukum pidana ya, terutama hukum korupsi. Di bidang korupsi ya. Bukan orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi malah ketua KPK-nya yang dijadikan tersangka. Ya meskipun kita juga tahu dalam konteks hukum pidana ada yang namanya presumption of innocence, praduga tak bersalah. Kita tetap menghargai Firly sebagai seorang yang baru disangka, dengan status tersangka ya kita berikan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam baik hukum pidana maupun hukum acara pidana. Oh gitu ya. Jadi sebuah ironi ya Mas ya. Sangat ironi ya. Sangat kalau tadi menggunakan istilah prahara ya ironi ini. Iya. Ini karena kan mengingatkan saya dengan dulu ada istilah cicak vs buaya. Ini jilid 2 apa jilid 3 nih kita? Jilid 3 ya. Jilid 3. Ya. Tadi kemarin dalam wawancara dengan Rosi, ya, mantan ketua KPK yang sebelum dari Firly, Pak Agus siapa Pak itu? Agus Raharjo, dia tidak menyetujui. Ini bukan persoalan cicak dan buaya ya. Jadi ini persoalan orang yang harusnya melakukan penegakan hukum malah menjadi menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Itu yang disesalkan. Ada dugaan dia menerima suap, melakukan pemerasan, kemudian menerima gratifikasi. Ini luar biasa ya. Sebetulnya di kalangan akademisi seperti kami di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini ya mungkin tragedi prahara yang kedua. Oh iya. Yang satu sebelumnya rektor dan pejabat. Kemudian kita ini sekarang muncul lagi. Ini menjadi sebuah
keprihatinan ya. Ya, mungkin ini catatan buruk wajah hukum 2023 ya Mas ya. Masuk kategori itu mungkin ya. Ya, ada salah satu calon kita ya yang mengatakan level penegakan hukum di era rezim ini dikasih level angka 5 gitu ya. Angka 5 ya. Meskipun bisa menjadi sebuah perdebatan ya. Iya. Oke. Nah, kalau di perkembangan terakhir kan memang Firly sudah diperiksa lanjutan di Polda ya. Nah, kemudian dia akan melakukan upaya, udah mengajukan gugatan pra peradilan. Iya, nanti bulan-bulan tanggal 11 Desember 11 sidang pertama gitu. Nah, ini biar sahabat Mitra TV tahu Mas, konsekuensi hukumnya apa Mas? Kalau pra peradilan itu diterima atau kalau pra peradilan itu ditolak terhadap status Firly? Iya, pra peradilan itu kan sebetulnya orientasinya untuk menguji sah tidaknya. Sah tidaknya status dia sebagai seorang tersangka. Iya. Memang dalam konteks gugatan di pra peradilan tidak masuk kepada pokok perkara ya. Jadi masih formilnya gitu. Ya, sebetulnya masih mengenai sah tidaknya apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap dirinya. Ini kan perlawanan ini perlu dicermati juga ya. Memang secara profil Pak Firly ini sebetulnya penegak hukum yang tangguh sekali. Iya. Ya, dia dari awal tidak mau mengakui bahwa beliau adalah tersangka. Iya. Karena konsekuensi dengan penetapan sebagai tersangka, dia harus dihentikan sementara sebagai ketua KPK RI. Iya. Dan sudah ditunjuk yang baru kan? Iya. Dan Bapak Presiden melalui Perpres sudah menunjuk Pak Nawawi Pomolango untuk menjadi ketua juga sementara ini. Artinya memang posisinya sementara untuk menuju inkrah. Suatu putusan pengadilan yang harus berkekuatan hukum tetap menjadikan dasar untuk apakah pemberhentian ataukah dikembalikan kembali sebagai seorang ketua KPK. Jadi kalau pra peradilan itu nanti seandainya putusannya dinyatakan penetapan tersangka Firly sah, sah, itu lanjut gitu. Kalau sah dengan konsekuensi hukumnya adalah lanjut sampai ke pengadilan. Iya, nanti dari itu kan dalam konteks tahapan penegakan hukum pidana atau juga dikenali sebagai proses peradilan pidana. Ini kan baru di tahapan penyidikan. Kalau dia nanti menjadi sah sebagai seorang tersangka, tentunya konsekuensi hukumnya adalah akan berlanjut ke tahapan penuntutan sampai tahapan pengadilan dan menghasilkan putusan yang bisa jadi pemidanaan. Bisa jadi pemidanaan karena suap, pemerasan dan gratifikasi itu semuanya bermuatan sanksi pidana. Iya. Kalau seandainya gugatan pra peradilan Firly diterima, dikabulkan. Selesai tidak perkaranya? Iya, konsekuensi hukumnya harus dikeluarkan SP3. Gitu ya? Iya. Harus ya. Atau karena tidak perlu perbaikan penyidik atau bagaimana? Ya, penyelidikan ulang. Sebetulnya kan pra peradilan itu kan untuk memastikan bahwa tersangka yang ditetapkan oleh Polda, oleh penyidik ini sah atau tidak sah. Kalau sah, berarti lanjut. Tapi kalau tidak sah, dihentikan. Dikembalikanlah hak-haknya sebagai orang yang dijadikan tersangka. Tapi kalau seandainya di kemudian hari, misalnya ditemukan bukti baru atau fakta baru, masih bisa kan dibuka penyelidikan baru. Di dalam putusan pra peradilan itu tidak masuk pokok perkara. Oh gitu. Jadi kalau nanti misalnya ditemukan hal novum, itu tidak menjadikan nebis in idem. Nah ini gitu. yang harus dipahami oleh kita karena baik untuk pemirsa Mitra TV ini juga harus memahami huru hara yang terjadi dengan mentersangkakan Pak Firly ini itu merupakan proses hukum di awal. Meskipun juga dipahami oleh masyarakat seakan-akan penetapan tersangka itu seakan-akan bahwa Pak Firly itu betul-betul melakukan tindak pidana yang disangkakan dari SYL tadi. Padahal kan masih tadi ajas pradugata bersalah itu. Betul, ini yang harus kita hormati.
Pak Firly bagaimanapun juga punya jasa kepada negara ini ya. Hukum pidana dalam konteks penegakan hukum pidana yang memberikan ruang kepada beliau juga. Iya, iya. Ya, meskipun sebagian meyakini bahwa ada pelanggaran yang didugakan berpotensi yang dilakukan oleh Pak Firly, tapi juga di sisi yang lain hukum pidana memberikan ruang untuk Pak Firly. Memperjuangkan haknya lah ya. Termasuk menyatakan mendapatkan pernyataan dari pengadilan atas gugatan para peradilan beliau tidak sah atau sah untuk penetapan sebagai tersangka. Iya. Jadi kita tunggu aja Mas ya. 11 Desember itu kalau nggak salah kan sidangnya maraton kalau pra peradilan kan harus putus cepat. Harus ya? putus cepat. Harus putus cepat. Iya, ya. gitu. Iya. Kalau memang bisa sehari selesai. Iya. Nggak perlu berlama-lama. Gitu. Nah, jadi waktu Firly itu setelah diperiksa lanjutan beberapa hari yang lalu, itu dia memberi keterangan press conference. Salah satu itemnya adalah dia merasa dikriminalisasi. Gimana Mas? Iya, ya ini hak seseorang ya untuk mendeklar apa yang dia yakini itu kebenaran. Beliau mengatakan ini merupakan serangan balik para koruptor. Oh gitu. Bisa jadi ada benarnya, tapi bisa jadi itu maaf ya sebagai ungkapan pribadi beliau yang merasa dikriminalisasi oleh Polda Metro, misalnya seperti itu. Oleh rekan sejawatnya. ini sesama polisi. Makanya tadi katakan ini betul-betul ironi ya, seorang aparat penegak hukum sekarang menjadi aparat pelanggar hukum. Ini sangat ironi sekali. Oke. Jadi selain sebagai tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya juga kan sekarang Pak Firly juga diperiksa Dewan Pengawas segala macam itu. Itu nanti sanksinya apa kalau terbukti Dewan Pengawas? Iya, sebetulnya gitu ya. Dewan Pengawas itu KPK, Dewan Pengawas KPK. Ya, dia memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi yang bersifat tidak hanya sekedar informasi formal, tapi material. Betul tidak Firly ini melakukan perbuatan yang disangkakan oleh polisi. Nah, ini terkait dengan yang namanya komitmen moral dan integritas beliau sebagai ketua, yang seharusnya sebagai contoh ada ketentuan ketua atau anggota pimpinan itu kan tidak boleh ketemu dengan orang yang berperkara dengan KPK. Meski itu baru saksi terperiksa nggak boleh ya? Tidak boleh, secara etika karena ya? terbangun persepsi seorang Firly sebagai ketua KPK ketemu dengan SYL di lapangan bulu tangkis lagi. Di lapangan itu sebetulnya tidak boleh. Iya. Ini yang harus dijaga. Jangankan gitu, ketemu di kondangan, harusnya Pak Firly memilih untuk menunda atau yang untuk memastikan dia tidak ketemu dengan tersangkanya itu. Seperti kasus yang didakwa terhadap Agus Raharjo gitu ya. Iya. Kan dia hanya ketemu di kondangan itu. Iya, ketua komisioner KPK terdahulu. Yang sebelumnya itu. Itu kan dia yang disangkakan itu nggak boleh sebetulnya itu. Padahal di ruang publik ya, tapi tetap sebaiknya tidak boleh ya. Beliau itu mendapatkan gaji, juga mendapatkan uang operasional. Mestinya kalau beliau ingin bulu tangkis, lapangan itu disewa bersih dari anasir tadi. Oh iya. Nah, ini yang harusnya seperti itu. Jadi tidak ada dimungkinkan atau potensi akan ketemu dengan orang yang berperkara dengan KPK. Iya. Nah, disinilah yang mungkin menjadi satu budaya hukum baru ya dalam konteks sistem hukum. Ya. Nah, budaya begini harusnya didorong untuk dilakukan, termasuk hakim, termasuk jaksa. Jangan malah berbaur, maaf, minum kopi bareng di kafe atau itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena etika tadi ya. Iya. Dibatasi kode etik terkait dengan komitmen terhadap integritas moral sebagai aparat penegak hukum. Nah, begitu terjadi hanya berkembang, orang bisa mendetek bahwa pertemuan itu untuk barangkali untuk membicarakan sesuatu, makanya muncul penyelidikan mengenai
apa yang dilakukan oleh SYL dengan Firly Bahuri. Nah ini ya inilah yang namanya pelajaran untuk integritas moral begitu pentingnya buat aparat penegak hukum. Iya, iya. Ya jadi integritas moral, taat aturan itu kunci dari penegakan hukum. Gitu ya Mas, yang objektif. Iya. Sahabat Mitra TV, kita jeda sejenak. Ini perbincangan ini masih kulit-kulitnya saja nih Mas. Nanti kita kupas lebih mendalam. Jangan kemana-mana. Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan tentang perkara KPK atau ironi KPK kalau kata Mas Henny tadi. Kita lanjutkan Mas untuk bincang-bincang ini. Nah, semua masyarakat sudah tahu kan bahwa SYL ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, Firly sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL, gitu kan. Nah ini untuk pencerahan hukum bagi masyarakat Lampung khususnya sahabat Mitra TV, Mas, gratifikasi itu apa? Kemudian apakah bagian dari tindak pidana korupsi gitu, Mas? Iya, gratifikasi itu diatur sangat strict di dalam hukum korupsi, ya, yang sering dimaknai sebagai pemberian yang memiliki tujuan, ya. Dia masuk kategori karena terkait dengan petinggi KPK, maka masuk kategori yang lain itu penyuapan atau pemerasan ataukah gratifikasi. Ini sebetulnya pilihan terhadap rumusan pasal yang untuk menjerat Firly Bahuri. Ya. Karena bisa jadi baik yang diatur dalam hukum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi itu masuk lingkup dalam hukum pidana khusus, atau juga nanti bisa dimaknai sebagai hukum pidana umum. Ya. Kalau suap gratifikasi itu masuk kategori sebagai hukum pidana khusus, ya, korupsi. Undang-undang korupsi, ya. Iya. Tapi kalau pemerasan memang bisa masuk sebagian karena unsurnya berangkat dari tindak pidana korupsi, tetapi juga hukum pidana umum bisa mengatur mengenai pemerasan. Pemerasan atau pengancaman itu akan muncul di situ. Adanya ancaman kekerasan atau kekerasan itu ada unsur-unsur yang dirumuskan di situ. Ini menarik sekali. Kenapa demikian? Pelakunya ini orang istimewa. Ya. Dia sangat paham, sangat ahli di bidang yang namanya extraordinary crime dalam kejahatan korupsi. Ya, bisa untuk dipahami. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ada relasi yang sangat intens, ya. Seorang yang tahu persis mengenai larangan untuk menerima gratifikasi, larangan untuk melakukan pemerasan terhadap tersangka, ya, atau dalam konteks dia duduk manis berdiam, tapi memberikan kode, memberikan isyarat, serahkan penyuapannya itu kepada saya. Nah ini yang kadang-kadang suara di masyarakat sampai mengatakan Firly Bahuri harus diancam dengan pidana yang berat. Iya. Kenapa? Firly Bahuri berbeda dengan masyarakat biasa, masyarakat civil society, masyarakat sipil. Dia adalah orang yang mendapatkan tugas kewenangan, mendapatkan fungsi untuk menjalankan institusi selevel KPK. KPK itu kan dibentuk
dalam kerangka untuk mendampingi kepolisian, kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi. Ya, dan spesialis, ironinya Firly Bahuri melakukan tindak pidana yang harusnya dia tidak boleh melakukan. Ya, yang diatur di undang-undang, Diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya, iya, iya. Nah ini yang, aduh, kembali lagi ya, kita itu narik napasnya dalam-dalam. Ternyata bukan dia yang menangkap tersangkanya, malah dirinya menjadikan dirinya sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Oke, gitu. Itu gratifikasi Mas ya. Terus Itu kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu selain gratifikasi apa Mas ya? Karena kan selama ini masyarakat di pemberitaan juga taunya pasal 2, pasal 3 undang-undang korupsi gitu. Yang diatur apa aja itu Mas? Ya sebetulnya pengaturan di dalam rumusan tindak pidana korupsi ya, dalam 2 undang-undang itu tahun 99 dengan 2021 itu Terakhir perbaikan perubahan 2021 ya. 2021 itu ya sebetulnya hanya melengkapi terhadap rumusan pasal yang ada di Undang-Undang 99. Tapi faktor yang mendasar dalam konteks tindak pidana korupsi atau hukum korupsi itu adalah merugikan keuangan negara. Oh itu ya. Iya, dan merugikan perekonomian negara. Nah, memang di dalam rumusan pasal-pasal berikutnya mengatur beberapa ketentuan yang semula itu berasal dari KUHP awalnya, tapi karena dipandang khusus tidak hanya sekedar hukum pidana biasa ya, sebagai bukan sebagai extraordinary crime, KUHP dipandang sebagai ordinary crime-nya. Nah, pada waktu tidak mencukupinya saat melihat kualitas perbuatan terlarang, itu negara perlu mengatur di dalam hukum korupsi, yaitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, sebetulnya kekhususan inilah menjadi karakteristik dari korupsi. Orang yang bisa melakukan orang-orang tertentu. Berbeda dengan hukum pidana KUHP. Semua orang bisa melakukan itu. Nah, nah, menjadi ironinya di sini adalah orang yang disuruh mengawal terhadap baik pelaku yang berpotensi baru praduga maupun memang sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, dia yang melakukan itu. Dan di sini untuk dipahami ya, mengenai hukum korupsi. Nah, sebagai untuk pengetahuan, hukum pidana itu mengatur 3 persoalan. Secara umum ya pidana? Iya, secara umum, termasuk tindak pidana korupsi. Pertama, dia mengatur mengenai unsur perbuatan yang terlarang. Ini yang pertama. Perbuatan dilarang. Yang dilarang, perbuatan yang terlarang atau perbuatan yang dilarang. Menurut penyelidikan dari Polda Metro Jaya, diduga sekali Pak Firly melakukan perbuatan 3, suap, pemerasan, gratifikasi. Itu perbuatan dilarang. Perbuatan yang dilarang. Satu nih faktor hukum pidana itu tadi ya. Ujinya terhadap perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya memenuhi rumusan pasal atau undang-undang, baik undang-undang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Yang kedua, perbuatannya bersifat melawan hukum. Nah, ketiga perbuatan suap, pemerasan, dan gratifikasi merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Karena ada aturan yang melarang untuk 3 perbuatan itu. Nah, dalam konteks perbuatan itu ada yang disebut dengan strafrechtlichen, apa itu artinya? Alasan penghapus pidana. Yaitu ada tidaknya alasan pembenar. Ini ada di dalam lingkup unsur perbuatan yang dilarang atau terlarang tadi. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi sebuah pengetahuan hukum, aspek
subjek hukumnya. Subjek hukum. Ya. Yaitu bisa berbentuk orang atau korporasi. Korporasi itu berarti Bisa- lebih dari satu orang ya? Bisa PT, Bisa PT ya? firma, badan hukum, kayak gitu ya. Nah, karena kasusnya ini melibatkan seseorang yang dinamai Pak Firly Bahuri, berarti dia masuk kategori subjek hukum pidana berbentuk orang, Perseorangan ya? perseorangan. Unsur yang ada, subunsur yang ada dalam orang itu, yang pertama adalah dia harus melakukan kesalahan. Karena dengan melakukan kesalahan dia dipertanggungjawabkan secara pidana. Ya, dia memiliki kesalahan karena perbuatannya itu bersifat jahat. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, subjek orang ini berkemampuan bertanggung jawab, memiliki kemampuan bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab terhadap perbuatannya Atas ya? perbuatannya. Perbuatannya. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, si pelaku perbuatan ini memiliki niat jahat atau sikap batin jahat yang dapat dikualifikasikan dalam bentuk dolus atau kesengajaan dan dalam bentuk kulpa atau kealpaan. Kealpaan. Nah kemudian ada dalam strap usul yang Gronden untuk unsur orang, yaitu ada tidaknya alasan pemaaf. Nah inilah yang harusnya dipahami oleh para termasuk pemirsa Mitra TV, Iya. bahwa unsur yang disangkakan terhadap Pak Firly itu ada dua aspek ini. Iya. Ada perbuatan terlarang yang dia lakukan dan dia orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Secara pidana. Ya. Nah, secara keilmuan, kalau perbuatannya sudah terpenuhi perbuatan terlarang, orangnya dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada lain selain penjatuhan pidana. Ya, berarti 3 unsur itu ya, Tiga perbuatan unsur. dilarang, subjek, sanksi Iya, pidananya. sanksi pidana dan unsur pidana. Jadi apa yang dilakukan Firly Iya. itu terpenuhi itu ya, termasuk Iya. ya SCL kaitannya dengan dia Betul. sebagai tersangka di KPK. Betul, ya? iya. Oh, iya. Jadi memang ini yang perlu dipahami oleh para pemirsa juga begini. Ada persepsi di beberapa pengamat mengatakan Polda Metro Jaya ini terlalu lamban untuk menetapkan Pak Firly sebagai tersangka. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa penegakan hukum pidana itu atau proses peradilan pidana itu juga penuh dengan yang namanya nilai. Iya. Baik nilai mengenai aspek politik, aspek ekonomi, Iya. aspek sosial dan Iya. aspek budaya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa keterlambatan itu? Pada awalnya misalnya contoh, Pak Firly tidak menyetujui, tidak happy beliau diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, ya, ya. Dia merasa saya adalah komjen Bintang 3. bintang 3 Iya. dan saya ketua KPK. gitu. Nah artinya level saya yang meriksa saya bukan selevel, maaf ya, Kombes atau AKBP atau apapun. Level saya harus Jenderal juga. iya kan gitu. Makanya dia minta Di? Mabes Polri kan, mintanya di Mabes Polri. Ini sebetulnya yang ya sebetulnya perang para jenderal kalau Ya, dimaknai di sini ya. Ya. Perang jenderal itulah di situ ada aspek politik. Ya. Ya. Kemudian mungkin juga kita berpraduga kekuatan ekonomi Pak Firly mungkin juga sudah menjadi luar biasa. Kekuatan ekonomi itu tidak hanya sekedar Pak Firly punya duit, tidak. Ya. Tapi orang yang mungkin sebagai contoh SJL itu konon seharusnya ditetapkan sebagai tersangka itu 3 tahun yang lalu. Iya. Atau mungkin, nah ini yang selama 3 tahun kepemimpinan Pak Firly, dia memiliki orang-orang yang akan membackup dia. Ini yang perlu dicermati. SJL itu mungkin hanya 1 orang. Berapa perkara yang mungkin mendapat keuntungan karena Pak Firly sebagai ketua. Nah, KPK. artinya Pak Firly memiliki kekuatan baik politik, ekonomi, termasuk
kalau dia mengatakan Pak Pilih itu diserang balik oleh para koruptor, bukankah dia mungkin juga mendapatkan keuntungan dari para orang yang koruptor. Nah, dalam tanda petik orang dari para koruptor itu. Nah, ini menarik sekali gitu Bapak ya, karena memang posisi pimpinan itu menjadi orang, misalnya contoh, kalau ada orang sudah disangka sebagai tersangka tindak pidana korupsi, itu kan dengan segala cara dia mencoba minta pelindungan, minta bantuan untuk dia dilepaskan atau dibebaskan dari sangkaan itu. Nah, ini barangkali mungkin nanti akan kebuka ya. Oke. Nah, selama ini kan kalau pengamatan saya, KPK itu memang tugasnya kan penegakan hukum lah ya, korupsi. Tapi selalu lebih banyak indeks OTT. Kan banyak ya, kita juga ya miris dari ya hakim, rektor, usaha dan apa yang terjerat OTT gitu. Menurut Mas, OTT ini efektif nggak untuk pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya? Ya, saya coba masuk ke aspek. Sebetulnya orientasi pembentukan KPK itu pada awalnya tidak melakukan pemberantasan, penanggulangan kejahatan tidak. Sebetulnya orientasi itu pencegahan. Makanya ada bagian di KPK itu namanya entah itu direktur pencegahan. Karena penegakan hukum sudah dilakukan oleh penyidikan dan penuntutan. Di situ ada jaksa, polisi, ada polisi, ada penyidik kepolisian, ada penyidik dari kejaksaan. Jadi, tapi karena berjalannya waktu, mungkin barangkali karena respon masyarakat yang negatif terhadap dua lembaga ini, banyak misalnya contoh transaksional, perkara ini harusnya sudah naik, tapi kok masih digantung, atau dalam konteks istilah kriminologisnya penyidikan melakukan tebang pilih. Ini makanya dorongannya menguat kepada KPK, termasuk dorongan untuk penganggaran terhadap operasional yang diselenggarakan oleh KPK. Dan kebetulan zaman sejarah KPK sebelum Firly ini sangat berhasil, sehingga pada waktu perseteruan cicak dan buaya, orang mendukung cicak. Yang sekarang itu diidentikan KPK lah. Nah sekarang itu saat itu. Ya sekarang masyarakat itu malahan, betul kata Bu Mega itu, kalau begitu selesaikan sajalah KPK ini itu. Karena apa? Ya tadi menjadi sebuah ironi buat kita yang harusnya kita berharap banyak dengan KPK, tapi malah orang nomor satu di KPK melakukan kejahatan yang harusnya dilakukan oleh si tersangka tindak pidana korupsi itu. Nah, ini ada yang menarik nih Mas. Sistem rekrutmen untuk komisioner atau anggota PK itu dengan situasi gini perlu dibenahi atau tidak nih? Saya sepakat. Pak Agus dalam ini pernah mengatakan, mantan ketua KPK terdahulu, bahkan ketua itu menolak untuk Firly masuk kepada pimpinan KPK. Itu sudah pernah diingatkan. Bahkan Pak Agus mengakui, saya sudah mengirimkan surat kepada Presiden untuk tidak memilih Firly sebagai ketua. Apa pertimbangannya? Beliau pernah menjadi gagal, melakukan pelanggaran berat pada waktu menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK. Karena sebelumnya beliau di. Nah, artinya ini kan sebetulnya bahkan dalam cerita Pak Agus sudah mengajak tim pansel untuk buka-bukaan. Nah, inilah yang sebetulnya saya katakan, pemilihan kepada ketua itu kadang-kadang tidak murni karena dia jujur, dia amanah gitu ya, tidak. Tapi ada kepentingan. Semakin terbukalah, kata novel Baswedan, pernah
Agus Raharjo dalam tayangan beberapa hari yang lalu dipanggil presiden, bukan sebagai kolektif kolegial, lima-limanya dipanggil, tapi sendiri ya. Tapi dia sendiri. Kemudian pada waktu datang ke Istana Negara tidak melewati jalan umum, tapi melalui jalan sempit di masjid di situ. Di dalam istana itu. Langsung ketemu dengan presiden. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini mengagetkan kita semuanya. Bapak Presiden yang terhormati seharusnya menempatkan dirinya sebagai simbol orang yang mendukung terhadap penegakan hukum korupsi. Tapi malahan kalau ini mudah-mudahan ini benar, ya, meskipun ada yang menyanggah dari tim kemenangan TKN itu, ya, seseorang mengatakan itu kan ceritanya Agus saja gitu. Nah, tapi dalam konteks ini Bapak saya mungkin sepakat. Kalau memang benar Bapak Presiden itu mengatakan, berteriak, hentikan satu perkara itu. Hentikan perkara yang melibatkan Setnov dalam perkara itu. Ini berarti, ya mohon maaf, berarti pelemahan terhadap KPK itu ya memang sudah terstruktur, sudah sistematis, sudah masif. Ya menunggu KPK akan dikebumikan saja kan gitu. Tapi kan akhirnya tetap aja bergulir itu perkara yang diminta dihentikan. EKTP kalau nggak salah yang dikutip. EKTP. Setnov, Setia Novanto sampai akhirnya masuk juga di proses secara hukum. Ya itulah sebenarnya nuansa wajah hukum kita terkini yang memang tidak. Ya nanti mungkin kita bahas di segmen berikutnya Mas, antara politik dan hukum itu sebenarnya kan harusnya dari teori-teori itu hukum, politik harus mengikuti hukum, bukan hukum yang diatur oleh politik kan. Idealnya seperti itu ya. Betul. Ya, sahabat Mitra TV, kita harus jeda sejenak. Silakan Mas, kita ngopi dulu. Boleh. Jangan kemana-mana. Zona Hukum sesaat lagi segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita masuk di segmen ketiga atau segmen terakhir, masih bersama saya Rojali Umar dengan narasumber ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. Heni Siswanto, atau biasa disapa Mas Heni, Mas ya. Ya. Kita lanjutkan Mas. Siap. Ya, jadi gini Mas, tadi sudah kita kupas tentang prahara atau ironi KPK. Nah, sebenarnya tugas pokok KPK atau kewenangan itu apa saja kalau di undang-undang? Karena selama ini saya yakin masyarakat kaum tahunya nangkep OTT, karena itu yang terbuka di publik kita pemberitaan. Tapi sesungguhnya apa aja tugasnya nih Mas kalau berdasar undang-undang? Dari undang-undang itu kan mulai Undang-Undang Nomor 30 2002, kemudian Nomor 10 2015, terus dirubah lagi Nomor 19 2019. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan tupoksinya KPK itu yang utama pencegahan. Pencegahan. Yang keduanya pemberantasan. Tetapi karena bergesernya bisa jadi kepemimpinan negara ini, pergantian presiden, kenapa barangkali di periodenya Pak Firly ini, kalau memang cerita Pak Agus Raharjo yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya itu itu benar. Berarti memang pelemahan KPK itu tidak hanya karena undang-undang saja. Dulunya kan tidak ada SP3, tidak ada ya. Nah, SP3 ini sebetulnya di dalam undang-undang yang lama itu malah bagus. Jadi perkara yang sudah ditetapkan oleh KPK, keluarlah sprindik itu, surat perintah penyidikan itu memang apa yang dilakukan oleh aparat KPK itu sudah mewujudkan yang namanya negatif betul.
Maksudnya apa tuh negatif lethal? Negatif lethal itu sebagai beban pembuktian yang mendasarkan kepada dua hal. Negatif itu berarti KPK yakin, seyakin-yakinnya bahwa perkara ini adalah perkara pelanggaran tindak pidana korupsi. Oke. Dengan dukungan alat bukti yang cukup. Ya, baik bukti permulaan yang cukup maupun memang ditemukan dimilikinya bukti terhadap perkara itu. Iya, iya. Itu dari sisi keyakinan. Iya. Wetelnya berarti minimal sudah ada 2 alat bukti. 2 alat bukti. Nah, kalau di hukum pidana Mas, alat bukti itu apa aja Mas? Biar Ya, sahabat Mitra TV paham. nanti para pemirsa Mitra TV bisa membuka dalam KUHP Ya. ya pasal 183 dan 184 bahwa untuk melanjutkan suatu proses peradilan sampai dengan tahapan berikutnya itu ada bukti permulaan yang cukup. Minimal 2. Ya, makanya dalam penyelidikan itu sebetulnya ingin mencari alat bukti ini ada apa tidak. Ya, Ya, dalam penyidikan itu sebetulnya kalau memang bukti permulaan cukup lanjut gitu. Ya. Ya. Ya, kasus Firly Bahuri ini dipahami oleh para penyidik kepolisian alat buktinya cukup. Ya. Pertama, memang ini suatu tindak pidana. Ya. Bisa disangkakan dengan suap, pemerasan dan gratifikasi. Kemudian juga alat bukti terhadap apa yang menjadi sangkaan dari penyidik itu benar. Ada saksi, ada uang ya. Sempat disita berapa miliar gitu kan? Betul itu. Iya, iya. Ya kalau dalam 184 kan ada ini ya keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat petunjuk dan seterusnya itu yang itu ada itu. Nah, ternyata ada alat bukti yang ditemukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Jadi itu Mas ya. Makanya langsung ditetapkanlah dia dalam konteks dinaikkan perkaranya dari lidik menjadi sidik. Ya. Tersangkalah dia. Tersangka. Oke. Nah, jadi dengan situasi gini sebenarnya lebih baik kembali ke undang-undang tadi KPK pencegahan aja ya. Nah, ini nanti ada konsekuensi itu dengan penggantinya Pak Pilih ini. Ya. Mekanisme harusnya tidak begitu. Kalau pencegahan itu harusnya kayak mana Mas? Kalau secara ini KPK itu untuk mencegah apakah dia sosialisasi atau memberi turun-turun atau gimana Mas? Jadi sebetulnya itu berangkat dari pemahaman mengenai kebijakan kriminal terhadap hukum korupsi. Kebijakan kriminal itu bisa menggunakan 2 sarana atau 2 upaya. Yang pertama sarana penal. Apa itu Mas? Penal itu dengan ancaman pidana. Oke. Tapi yang lebih utama dari penal adalah sarana non penal. Nah, sarana non penal ini harusnya dilakukan KPK sebelum orang itu melakukan kejahatan korupsi. Ada edukasi, sosialisasi, ada penyuluhan, mengkondisikan bahwa misalnya penyelenggara negara itu tidak melakukan korupsi. Inilah sebetulnya tugas utama pada awal pendirian dari KPK. Bukan seperti sekarang dikit-dikit OTT. Ya, ya. OTT kadang-kadang lucu. Operasi tangkap tangan. Operasi tertangkap tangan ini kan harusnya berarti dia sudah mendapatkan data awal melalui penyadapan, melalui pengintaian, melalui apapun kegiatan dari mereka. Sehingga ada satu keyakinan. Keyakinan ini penting dimiliki oleh KPK. Bahwa dia yakin orang ini melakukan kejahatan. Kemudian sudah ada alat bukti, maka dia melakukan OTT itu. Kalau orang sudah seperti Firly Bahuri dapat tersangka, nanti mengajukan gugatan pra peradilan, kok sampai KPK kalah? Perlu dipertanyakan dari kinerjanya KPK. Beberapa kasus pengajuan pra peradilan dimenangkan oleh tersangka. Ini mudah-mudahan kasus yang menghebohkan tanah air dengan pelaku yang luar biasa hebatnya, ya makanya ada yang mengatakan dukungan terhadap Pak Firly Bahuri. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ada kontra kan gitu. Ini
Jangan sampai nanti, maaf ya, KPK kalah di dalam gugatan pra peradilan. KPK dan Polda ya, Polda kan yang digugat Polda juga, Iya, Polda. yang menetapkan tersangka. Yang menetapkan tersangka, betul. Iya, itu. betul. Mudah-mudahan sih objektif Mas ya. Ya, kalau Proses pra peradilan. ya nanti harus dipilihkan hakim yang terpercaya. Iya. Oke. Oke. Nah, mungkin apa karena itu ya, ada yang sebenarnya pencegahan belum optimal gitu kan kalau Mas, kemudian lebih pada OTT. Mungkin karena faktor itu kah sehingga Bu Mega sempat ngeluarin statement 2 kali loh di Agustus ini, bubarkan saja KPK. Iya. Atau karena ada faktor lain? Kalau Mas sendiri gimana Mas? Ya, Bu Mega kan Mas seorang politisi ya, negarawan yang yang terhormat ya. Beliau seorang perempuan juga, menggunakan perasaannya gitu ya. Barangkali Bu Mega mewakili hati nuraninya kita bersama. Kalau memang KPK nggak bisa dibina, lebih baik dibinasakan saja. Ya, akhirnya dibubarkan. Dibubarkan. Ya. Jadi kembali kepada penegakan hukum. Ya namanya KPK itu kan lembaga ad hoc. Iya. Lembaga ad hoc. Kalau kita nggak bisa memilih, nanti kan 2024 akan ada pemilihan pimpinan KPK lagi. Kalau pansel tidak bisa memilih dan bisa menjamin bahwa orang yang terpilih menjadi pimpinan KPK sebagai orang yang tetap amanah, tetap jujur, punya integritas, punya moral yang baik, ya mendingan kembalikan saja kekuasaan untuk melakukan penyidikan korupsi ada di kepolisian. Toh ada juga bagian-bagian tipikor di kepolisian, di kejaksaan ada pitsus. Ada pitsus, ada. Kemudian di kejaksaan apalagi? Iya. Nah, kembalikan dasarnya dan diberikanlah yang namanya kesempatan, diberi anggaran yang cukup. Insya Allah mungkin para penyidik kita, para jaksa kita memiliki komitmen yang bagus, yang integritas yang bagus untuk melakukan penegakan hukum yang berkualitas. Ya. Artinya gini Mas, dengan apa yang terjadi sekarang di KPK, masih boleh nggak dikasih kesempatan KPK memperbaiki diri? Apa perlu direvisi undang-undangnya atau bagaimana? Iya. Atau langsung dibubarkan? Ya kalau saya tidak boleh seperti itu gitu ya, karena bagaimanapun praduga tak bersalah itu berlaku juga untuk Pak Firly dan 4 pimpinan KPK lainnya. Saya kalau untuk menetapkan dibina maupun dibubarkan itu kita harus bekerja menggunakan ilmu lah. Tidak karena emosional, tetapi juga ini betul-betul rasional. Perlu kajian khusus jadi Mas ya, mungkin melibatkan beberapa pihak stakeholder ya. Kedepannya KPK ini bagusnya bagaimana? Iya. Gitu. Gimana Mas? Menurut pandangan saya begini, belajar dari kasusnya Setnov. Setia Novanto ya? Iya, Novanto. Itu kan ada suara yang berbeda dari kelima itu. Ada 2 dan 3. Iya. Kenapa lanjut? Karena yang 3 yang menang. Iya. Nah, kenapa ada kata-kata hentikan penyidikan terhadap Setnov? Itu berharap satu suara Pak Agus Raharjo pindah menjadi yang 2 itu. Iya, kan 5 kan anggota 5 kan gitu. Nah, inilah sebetulnya kalau Firly Bahuri itu memiliki teman juga menerima suap, gratifikasi, pemerasan yang sama dengan Firly, mungkin orangnya 2 atau 3, bubarkan saja KPK. Oh gitu ya. Jadi kuncinya ini di Firly nanti nih, kalau seandainya ini bergulir sampai ke meja hijau, Firly bernyanyi, mengungkap, itu makin seru lagi nih Mas. Makin seru lagi. Betul kata kata Ibu Mega, untuk membubarkan KPK itu akan semakin nyaring suaranya. Iya. Dan ini memang lain dengan yang zamannya tragedi Cicak versus Buaya. Orang masyarakat umum itu banyak berbondong-bondong membela KPK. Sekarang kalau saya lihatnya masyarakat tidak peduli, tidak backup terhadap Firly. Nah ini yang bahaya kalau sebuah organisasi ad hoc yang kemudian tidak ada pendukung dari masyarakat, alamatnya sudah menuju kepada pembubaran.
Iya, iya. Iya, iya, mati suri. Ya, ya, jadi sebaiknya kedepannya nih saran-saran Mas untuk perbaikan supaya kita anggaplah KPK masih ada gitu, tapi supaya tidak terulang prahara lagi semacam ini atau cicak PS buaya jilid berapa enggak lagi. Apa yang harus ini dari sistem rekrut, kemudian dari aturan hukumnya, dari tupoksinya, gimana Mas? Perbaikan ke depan. Iya. Saya melihat masa jabatan keempat pimpinan KPK yang tersisa ini itu akan berakhir di 2024. Ya. Berarti kita akan membentuk pansel. Ya. Panitia seleksi calon pimpinan KPK. Harus orang yang betul-betul berintegritas. Dari panselnya. Jadi panselnya dulu. Oke. Karena nanti akan diikuti oleh banyak orang, baik orang nakal, orang baik, kumpul dari satu. Kemudian yang keduanya, Bapak Presiden itu juga menampung suara yang banyak dari masyarakat. Untuk menguji fit and propernya dia. Jangan hanya di Dewan. Adanya suara-suara seperti yang pernah disampaikan Pak Agus Raharjo itu menjadi contoh ya. Bapak Presiden, DPR, Pansel itu mau membuka kesempatan untuk menyampaikan suara hati nurani rakyat. Jadi ada semacam apalah ya, pengaduan atau uji publik ya. Ada memang sebetulnya Pansel kan ada dumasnya. Iya, dia menerima pengaduan masyarakat. Itu harus diperhatikan. Kasus Firly itu sebetulnya karena dia melakukan pelanggaran berat pada waktu menjadi direktur penindakan. Untung dia lolos, tidak dijatuhi sanksi. Nah, pada waktu dia mendaftar menjadi calon pimpinan, harusnya di-cut. Pansel harus tegas kalau ada suara seperti itu. Dan kan itu fakta gitu kan. Itu fakta. Pansel memiliki independensi di dalam mengambil keputusan. Nanti memilih, biasanya kalau akan memilih 5 jadi ada cadangannya. Cadangan itu masih banyak yang bagus. Jadi satu untuk perbaikan ke depan, bagusnya pansel yang berintegritas. Panselnya yang benar. Yang benar. Terus apa? Yang nggak ada konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan. Terus Bapak Presidennya juga harus benar. Dewannya juga. Dewannya juga benar. Pansel. Terus yang lain apa Mas? Ya sebetulnya intinya seperti itu. Disitulah dia dari konsep rekrutmen menjadi lembaga atau institusi yang menampung keterangan informasi yang valid dari masyarakat. Meskipun kita juga memahami kadang-kadang masyarakat yang lapor itu memfitnah juga ada, kan bisa diuji nanti. Semuanya bisa diuji. Nah, menurut saya itu yang paling penting ya dalam pemilihan ke depan. Kemudian juga mungkin saya lebih senang KPK ini dibuatkan regulasi yang mungkin memperbaiki terhadap 3 undang-undang yang pernah ada. Khususnya pencegahan tadi itu Mas ya? Iya, kalau memang sebetulnya saya sih tidak juga tidak harus dia ke pencegahan ya. Karena memang juga perkara-perkara korupsi yang ada di penyidikan kepolisian, di penuntutan di kejaksaan itu kadang juga masih ada suara dari masyarakat yang masih miring-miring, masih negatif. Berarti satu tadi untuk kedepannya pencegahan, pansel. Kemudian kedua penyempurnaan regulasinya. Itu yang penting sehingga kemudian pilihlah memang betul-betul ini calon pemimpin yang benar-benar lah itu. Kalau sudah ada suara sumbang, jangan dipaksakan untuk dipakai. Perlu ada semacam psikotes khusus nggak Mas, menurut Mas? Kalau di dalam pansel kan ada psikotes, psikologi, itu lengkap Mas. Kesehatan lengkap. Ya kebetulan saya pernah pengalaman jadi tim sel untuk Bawaslu Provinsi, kemudian untuk tim seleksi KPU, hampir semuanya itu dipakai untuk menguji. Apalagi untuk levelnya institusi nasional pasti lebih dalam, bahkan mungkin melibatkan
dari intelijen, dari kepolisian, kejaksaan untuk Nah, yang jadi masalah ini, kenapa sudah tahu ada orang yang model seperti ini masih dipakai bahkan dijadikan ketua? Itu yang sebetulnya ya ironi itu jika tidak ada kepada Pak Firly, kepada panselnya juga itu. Kepada dewannya juga mungkin. Kan yang pengesahan itu nanti di DPR ya menyetujui. Harusnya ya inilah yang kembali kepada tadi ya. Ada banyak nilai-nilai yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum. Iya. Hukum itu kadang-kadang saya kasihani karena apa? Ada kalanya dia menjadi panglima, tapi ada kalanya dia menjadi bintara, atau malahan tamtama, Mas. Itu yang tadi sempat saya singgung tentang harusnya kan hukum itu mengatur politik, bukan politik mengatur hukum ya, Mas? Harusnya demikian. Faktanya gimana, Mas, sekarang? Kalau negara kita ini masih Rechtsstaat, negara hukum, tidak Machtstaat. Ya harus konsisten. Harus konsisten. Siapapun, terutama penyelenggara negara, tetap berada dalam kondisi itu. Tidak memperjualbelikan antara Rechtsstaat dengan Machtstaat. Machtstaat itu kekuasaan ya. Kekuasaan, iya. Rechtsstaat hukumnya gitu, Mas. Bagaimanapun hukum harus tetap di atas. Panglima tadi kata Mas. Kalau angen-angen dari Pak Rozali tadi, ya memang harusnya mau tidak mau hukum, tidak boleh ada yang mengintervensi. Jadi kalau KPK itu dikatakan sebagai lembaga yang independen, tidak boleh ada siapapun yang mengintervensi, yang kata Pak Prof Mahmud itu harus diikuti benar. Gitu ya. Baik, ya Mas. Sebenarnya ini menarik Mas, gitu. Tapi karena keterbatasan waktu juga kan, mungkin ada, saya minta pandangan secara umum. Dari Mas 1 menit saja tentang ini kan sudah di Desember nih Mas. Gimana secara umum pengamatan Mas tentang penegakan hukum khususnya di Lampung nih Mas selama 2023 ini atau secara nasional pada umumnya? Terima kasih Pak. Penegakan hukum terutama yang saya pahami dari sisi penegakan hukum pidana ini memang perlu diperbaiki kembali ya. Dibangun yang namanya komitmen, baik integritas moralnya, kejujurannya. Kemudian juga ini loh, kejahatan itu seringkali, pelanggaran itu seringkali dilakukan secara bersama-sama. Kontrol secara internal, misalnya dilakukan oleh jaksa, kan ada yang namanya kepala kejaksaan, wakil kepala kejaksaan. Itu harus kontrol kepada kontrol internal ya, internal di lembaga penegakan hukum. Kemudian jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi. Termasuk pemecatan. Kalau terbukti kalau dia sudah nggak bisa dibina, ya mohon maaf, saya sering malahan support terhadap kepolisian saat membuktikan bahwa ada anggota itu yang melakukan pelanggaran, pelanggarannya yang tidak bisa ditolerir kembali, itu pimpinan kepolisian tiap tahun di hari ulang tahun kepolisian itu mencopot mereka, bahkan memberhentikan mereka. Dengan tidak hormat. Nah ini tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Belum, Mas belum melihatnya. Jaksa mungkin saya belum melihat ya di Lampung, terutama di Lampung ya. Kalau isu itu kan semua pelanggaran itu dilakukan semua institusi. Ya artinya secara umum ini untuk penegakan hukum Lampung untuk pembelajaran agar mereka yang sudah terhormat menjadi polisi, jaksa, hakim itu menyandang harkat martabatnya itu dengan sangat tinggi. Termasuk budaya malu untuk berkorupsi. Mas. Budaya malu untuk mempermainkan perkara yang sedang ditangani. Budaya malu untuk mempertukarkan antara kekuasaan terhadap perkara dengan mohon maaf, dengan materi. Dan disinilah insya Allah penegakan hukum itu menuju kepada penegakan yang berkualitas. Benar. Ya sahabat Mitra TV, entry point terakhir itu dari narasumber kita, penegak hukum itu perlu berkualitas, mungkin dalam makna ya jangan tebang pilih gitu. Cuma ya karena berbagai faktor mungkin Mas sehingga terjadi
hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan perahara KPK tadi itu contohnya gitu ya. Jadi sahabat Tirta TV, karena waktu sudah berakhir, kita harus selesaikan dialog ini. Lain kali mohon kesediaan Mas Henny untuk jadi narasumber kembali, Mas. Insyaallah. Sahabat Mitra TV, saya tiada bosan untuk mengingatkan untuk diri saya dan juga kita semua bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Terima kasih, Mas. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.